Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan ahli tafsirnya, menafsirkan bahwa orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi itu adalah orang-orang yang kufur dan berbuat maksiat. Itu secara umum ngoten. Jika kamu wahai para muslimin, berarti kita nggih, tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Jadi kalau orang muslim sendiri tidak mengerjakan perintah Allah, itu akan terjadi kerusakan yang besar. Salah satu keharmonisan alam semesta itu karena ada magnet gelombang-gelombang yang itu ada hubungannya dengan orang sholat, orang adzan, yang orang tawaf dan macam-macam. Karena orang taat, niku gelombangnya, niku sinergi, cocok dengan alam semesta. Mungkin saya contohkan. Tapi kalau orang tidak taat kepada Allah, gelombang dirinya, niku seperti merobek keharmonisan alam semesta. Contoh, nun sewu, kalau ada orang, nun sewu niki contohnya biar jelas, selingkuh, pulang-pulang, niku mau masuk rumah, niku enten gerge mboten teng atine. Kira-kira loh, kita kan nggak pernah melakukan tuh, pasti ada gereknya. Gue tetep enten, tapi delik kita mriko. Oke, saat ini contoh yang lain. Ada orang nyuri di toko ada toko, dia pernah mencuri ke situ. 2 tahun 3 tahun kemudian dia ke situ. Kasih eling ngoten. Niku jenengan bayangkan kalau kemaksiatan, ketidaktaatan kepada Allah itu terkumpul dari banyak orang semua gitu. Niku hawanya niku kan mesti mboten enak. Saya niku pernah ketemu orang, saya duduk, dia datang duluan terus saya duduk di sampingnya. Niku rasanya kok mboten enak ngoten. Mboten enak banget. Nah, kula nggih mboten yakin to apa kok ora enak itu apa hawane sumu apa piye. Nah, temen yang lain yang duduk di samping dia juga saya tanya. Ternyata sama. Nah, akhirnya pada satu saat karena kita teman-teman dekat kita cerita gitu. Wah, memang pada saat itu dia baru ibaratnya lagi lagi down lah, lagi jatuh sehingga wis kelakuane sakarepe dhewe. Itu kalau terkumpul banyak maka gelombang itu bisa merobek keharmonisan alam semesta. Panjenengan mungkin pernah dengar hadis bahwa lautan itu sebetulnya berkali-kali ingin melompat ke bumi untuk menerjang manusia yang berbuat maksiat. Pernah dengar gitu nggih? Ya betul salah pernah. Niku enten niku hal. Itu air itu berkali-kali, hampir tiap hari itu izin kepada Allah dan selalu tidak diperbolehkan oleh Allah. Oke. Contoh yang lain yang biasanya sering jenengan dengar dan saya juga pernah dengar. Nek wong mati biasane sing sok permasalahan tanah. Niku do angel dikubur ngoten niku. Pernah dengar nggih? Nggih. Niku pernah jenengan lihat langsung mboten? Ada yang pernah lihat langsung? Jarang nggih. Kalau cerita itu kan banyak. Itu adalah ketidakterimaan alam terhadap kelakuan orang itu. Nah, sebetulnya sesedikit apapun perbuatan yang tidak taat kepada Allah itu pasti mengganggu keharmonisan. Maka seringkali kan disebutkan begini. Bagaimana cara mengubah keadaan agar harmonis? Mulailah dari diri sendiri. Karena kalau orang itu di dalamnya sini panas, mau ngajak ke kebaikan, itu agak susah. Logikanya loh ya. Logikanya agak susah. Wong di sini panas kok ngajak orang untuk dingin. Itu susah. Itu
alam semesta ngoten niku. Niki di surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 73. Ini saya ulang ya. Jika kamu hai para muslimin tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dengan kerusakan yang besar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa mengkaji kembali, mendalami pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran. Monggo kita baca surat Al-Fatihah dulu untuk para guru-guru kita dan orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan menempatkan guru-guru dan orang tua kita pada tempat yang terbaik di dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa ila jami'i masyayikhina fid din al-ahya'i minhum wal amwat wa walidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ اسtasqa. Niki aslinya kalimat itu istasqa karena hamzahnya itu hamzah wasol. Ini Al-Baqarah 60 nggih. Karena hamzahnya hamzah wasol, maka kalau digabung menjadi hilang. Wa idistasqa. Aslinya wa idistasqa. Di dalam tafsir Ibnu Katsirnya, saya sekarang cuma ngeprint selembar gini. Nah, dan ending kitab saya itu kitab tahun 90-an, jadi ingin pun rada burem-burem ngoten. Wadkur dan ingatlah wahai Muhammad, idistasqa tatkala idistasqa Musa,
tatkala Nabi Musa minta air, aitolabus suqya, maksudnya memohon kepada Allah untuk adanya air, tersedianya air, liqaumihi, air itu untuk siapa? Untuk kaumnya Nabi Musa. Nabi Musa mohon kepada Allah untuk digunakan kaumnya. Waqad atishu fitihi, dan sungguh telah dahaga kaum Nabi Musa fiti di padang ti. Fakul nadrib bi asaqal hajar, tatkala Nabi Musa memohon kepada Allah untuk minta air itu, fakul nadrib bi asaqal hajar, maka kami Allah itu memerintahkan bi asaqal hajar untuk memukulkan tongkatnya ke batu. Wahwa, dan batu itu, nah ini dijelaskan tentang tafsir. Batunya itu apa? Wahwalladzi farra bisaubihi khafifun murabba'un kara surrajuli ruhamun. Iki menjelaskan batu nggih. Batu itu pernah lari membawa bajunya Nabi Musa. Jadi ini batu niku pernah lari membawa bajunya Nabi Musa. Sejarahnya pripun? Ini kula mboten ngarang lho, niki penafsir lho nggih. Kok batu ono yang bisa lari? Kok batu lari, wong laut aja terbelah kok. Logikanya ngoten nggih, logikanya. Jadi Nabi Musa karena seorang nabi yang menjaga diri, itu kalau mandi zaman dulu niku kan mandine teng kali ngoten. Nah, pada waktu mandi itu Nabi Musa selalu memakai bajunya karena di tempat umum gitu. Nah, jenengan-jenengan sing sepuh-sepuh mungkin ngalami mandi sungai gitu. Wong kula sing setengah sepuh mawon nggih ngalami mandi teng sungai. Lah itu kan kadang-kadang banyak orang ngoten nggih. Nah, kalau di atas pas BAB ngoten nggih, yang di bawah nggih rada mikir-mikir kan. Nah, karena kok selalu Nabi Musa itu saat mandi di sungai itu pasti pakai pakaian yang masih ada pakaiannya. Nah, karena Bani Israel niku nggih nuwun sewu sampai sakniki nggih kaya ngoten niku. Niku pikirannya kan macam-macam. Pikirannya yang berkembang itu ojo-ojo lah. Ojo-ojo yang di belakang baju itu tidak benar. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menunjukkan bahwa tidak ada cacat di tubuh Nabi Musa. Akhirnya nggih lanang tenan niku wae ibarate ngoten. Akhirnya batu itu membawa lari bajunya Nabi Musa. Nah, batu ini dijelaskan di tafsir ini khafifun, batu yang ringan. Enten mboten batu yang tidak tenggelam dalam air? Wonten. Nah niku wonten batu apung. Nah niki diceritakan begitu. Khafifun itu enteng. Kalau kita punya kayu ya Pak Tarjun, kayu yang malah tenggelam dalam air. Saya punya sepotong kayu yang kalau ditaruh di air malah tenggelam. Kayu dewandaru. Ya, dewandaru ya. Itu saya punya segini itu kalau taruh air ya tenggelam. Nah, niki sebaliknya, niki batu tapi kambang. Nah, batu niku bentuknya seperti apa? Murabbaun. Murabbaun persegi 4. Jadi kotak karok sir rojuli, seperti kepala manusia, mungkin segede kepala manusia gitu. Ruhomun yang hitam, aukidanun atau kekuning-kuningan. Karena Nabi Musa idrib bi asokal hajar, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka fadorobahu, maka Nabi Musa memukul batu itu. Yang terjadi fangfajarot, maka memancarlah, insyakot, memancar itu dijelaskan oleh penafsirnya, insyakot pecah, wasalat, setelah pecah baru mengalirkan air. Min husnata asyarata aina, dari batu tersebut
memancar 12 mata air biadadil asbati sejumlah kelompok keluarga. Karena Bani Israel niku janjane satu trah gitu. Jadi Nabi Ayub itu mempunyai anak. Anak itu 11 atau 12 gitu. Akhirnya menjadi Bani Israel. Nah, ya salah satu Bani Israel itu ada Yahuda yang terkenal sekarang menjadi Yahudi itu. Nah, jadi sejarahnya ngoten sampai sekarang itu. Nah, air itu memancar 12, lalu setiap kelompok, setiap terah di keluarga itu mengetahui di mana mereka untuk mengambil air. Nah, ben napa nek ngoten niku? Dalam ben boten tukaran. Biasanya nek tiang-tiang sepuh Jawa yang dilakukan sebelum meninggal kan dibagi. Ngoten kok Pak Tarjun. Nggih dibagi. Nah, saya punya niki cerita pribadi nih. Kalau saya niku arep dibagi warisan mbah kula susah. Susahe napa? Lah wong bapak kula niku ninggal duluan. Nah, ninggal duluan kan mboten kantuk warisan. Bapak kula. Dari mbahnya itu dari mbah saya, bapak saya kan nggak bisa dapat warisan karena meninggal duluan. Nah, terus Lukman juga iya apa? Akhirnya ini cerita pribadi nggih. Nah, akhirnya karena mbah saya belum meninggal, kan belum dibagi warisan secara resmi, akhirnya dikasihkan sebagai hadiah. Ini salah satu caranya. Sah mboten hukum Islam nggih sah. Nggih. Qad alima kullu unasim masyarabahum. Sungguh tiap kelompok, tiap manusia yang terkelompok menjadi terah-terah itu tadi tahu tempat untuk minumnya, di mana mereka minum. Unasin itu ditafsiri sibetin minhum, yaitu kelompok-kelompok dari Bani Israel. Masrobahum yang ini ditafsiri oleh penafsirnya sebagai maudhi'a syurbihim, yaitu tempat minumnya. Fala yashraquhum fihi ghairuhum. Maka dengan seperti itu tidak terjadi rebutan atau tempuk fihi di dalam pengambilan minum tersebut antara satu dengan yang lainnya. Wa qulna, dan setelah itu terjadi kami Allah Subhanahu wa taala berfirman lahum kepada Bani Israel, kulu makanlah, washrobu dan minumlah, min rizqillahi dari rezeki Allah, wala ta'sau dan janganlah kalian membuat kerusakan fil ardi di muka bumi, mufsidin dengan kerusakan yang betul-betul berbuat rusak. Mufsidin. Nah, mufsidin itu adalah halun. Itu predikatnya sebagai hal, muakidatun yang menguatkan di amiliha ke amilnya mufsidin. Min Asia, dari kata Asia, fi'il madinya Asia, bikasril musallasati dengan di kasroh saknya, afsada yang bermakna kerusakan. Bapak-bapak yang saya hormati, di sini saya akan memperpanjang lebarkan tentang siapa sih dan apa sih yang disebut orang-orang yang membuat kerusakan. Siapa? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala, ini kan kalau minggu kemarinnya pas di rumah sana itu saya akan menjelaskan tentang istighfar gitu. Tasik eling pun dilakoni dereng. Nek niku kula berani nagih. Masalahe napa kula nglakoni ngoten. Monggo dilakoni. Itu istighfar paling enggak 100 sehari. Karena Nabi melakukan itu.
Nah kalau Nabi niku pun ngasih contoh. Rasulullah niku kan pun diampuni tanpa harus minta istighfar. Niku mawon selalu beristighfar. Kalau kita kok mboten niku kan nggih rada nggih mboten wajib sih. Tapi sopan santune coba dieling-eling. Wong Kanjeng Nabi 1000 100 masa kita enggak. Nggih, monggo. Nah, niki saya akan memperpanjang lebarnya tentang wala ta'sau fil ardi mufsidin. Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi dengan kerusakan-kerusakan yang sebenar-benarnya rusak. Nggih. Paling tidak ini ada 6 ayat di dalam Al-Qur'an yang bisa kita hubungkan dengan makna dari siapa yang membuat kerusakan itu. Yang pertama itu di surat Yusuf ayat 73. Surat Yusuf ayat 73. Monggo dibuka bareng-bareng di situ surat ke-12. Yang ada artinya. Kalau nggak ada artinya nggak apa-apa. Kalau dibuka sama-sama kan nanti bisa sama-sama membacanya. 73. Pun ketemu? Surat Yusuf itu surat ke-12. Caranya ngelihat di atas itu ada nomor surat. Tik. Kurang cek 10 buka malih. Nanti ketemu surat ke-12. Ayatnya 73 nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Qalu sahutnya mereka ini siapa? Yaitu saudara-saudaranya Nabi Yusuf menjawab, kami kehilangan piala. Jawab mereka, demi Allah, sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa kami datang kemari bukan hendak berbuat bencana di muka bumi, dan bukanlah kami orang mencuri. Di sini dari ayat ini itu bisa disimpulkan orang yang membuat kerusakan di muka bumi salah satu tandanya adalah pencuri. Yang terakhir nih, pencuri, orang yang berbuat kerusakan di muka bumi salah satunya adalah pencuri. Sekarang surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf itu surat ke-7 ayat 86. Surat ke-7 86. Kula pun ketemu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna wala wasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha iwaja. Artinya janganlah kamu duduk di jalan, kamu pertakuti orang dan kamu halangi orang beriman daripada jalan Allah, dan kamu cari jalan yang bengkok. Dari ayat ini, orang yang berbuat kerusakan itu adalah orang yang menghalangi orang lain beriman. Nek saniki kok kadose jarang nggih. Jarang kalau tersirat. Kalau tersirat kan kata. Tersirat orang yang menghalangi orang lain beriman itu secara tersirat. Ya orang-orang yang mengembangkan ideologi-ideologi yang melawan Islam. Kata mboten, kata. Di antaranya rasionalisme. Rasionalisme itu orang yang hanya berpedoman pada logika saja. Jadi nek mboten paham Al-Qur'an nggih mboten percaya. Gak paham kok ya gak tak percaya. Lah niku hanya berdasarkan logika saja. Niku sakniki berkembang pesat mboten, sangat berkembang pesat. Yang terakhir itu orang yang sangat berpengaruh namanya Stephen Hawking. Pernah dengar nggih? Orangnya yang pakai kursi roda itu jalan ke sana pakai kursi roda gitu dipencet. Itu kan ilmuwan. Itu terakhir itu kesimpulannya dia Tuhan nggak ada.
karena dipikir-pikir kok gak tutut. Nah, karena memang menggunakannya hanya daya nalar logika saja, bukan nalar hati. Kalau dilibatkan nalar hati, nanti akan bisa ketemu dalil-dalil kekuasaan Allah. Dan selain orang yang menghalangi orang lain untuk beriman, juga orang yang menginginkan jalan yang bengkok. Lah niki sing agak susah niki, Bang. Orang yang menginginkan jalan yang bengkok niku indikatornya apa? Nah, niku bisa dijelaskan dari surat Al-Mu'minun, niku surat yang ke-23 ayat 71. Al-Mu'minun surat yang 23 ayat 71 ini Pak Tarsun hafal biasa. Surat 23 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa ma fihin. Saya baca artinya nggih. Kalau sekiranya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, niscaya binasalah langit dan bumi dan siapa-siapa yang di dalamnya. Kalau kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka niku sinten? Sinten? Mereka niku manusia, betul. Nah, orang-orang yang kafir. Nah, bisa enggak kita itu masuk di dalam kategori mereka itu? Bisa kalau kita itu memperturutkan hawa nafsu. Niki terjemahan ini orang yang mencari jalan yang bengkok niku indikatornya salah satunya adalah ngujo hawa nafsu. Ngujo hawa nafsu niku maem. Bukan ini sing alus nggih, sing alus. Maem, pokoknya enak. Napa kok enak? Lapa kok enak? Oh enak kok. Kan seneng. Niku memperturutkan hawa nafsu sing alus. Memperturutkan hawa nafsu sing gede niku nggih niku nyolong. Napa kok nyolong? Nyolong kan enak. Sidilut oleh akeh. Terus bekerja, tapi hasilnya banyak karena apa? Ada penipuan di dalamnya. Niku memperturutkan hawa nafsu. Contoh, kalau jualan oplosan apa? Minuman keras niku kan modalnya sedikit, kayune larang. Terus sih kula mboten pedagang. Serose ngoten karena saya pernah ada kenalan saya itu kenal tukang oplos. Ya, tukang oplos daging babi. Ente daging babi bareng. Ini jual daging campur daging babi. Oh, nggih, jual daging campur daging babi. Motor umpamanya jual mobil bodong dicarikan STNK apa BPKB. Palsu. Lah ngoten-ngoten niku kan memperturutkan hawa nafsu. Nah, niku sing gede, sing cilik nggih kaya berarti kita itu makan sing penting enak sampai berlebihan itu kan enggak boleh. Niku cilik tapi sebetulnya bisa kita itu terjebak sampai pada mengikuti hawa nafsu saja. Apa kok nikah sama kayu? Seksi. Nah, niku berarti pedomane milih jodoh karena hawa nafsu karena seksi. Loh, boleh enggak? Boleh, tapi sing sae kan kalau orang menikah itu pilihlah berdasarkan agama dulu. Baru cantik, kaya boleh. Tetapi yang pertama harus agama. Nah, banyak cari mantu harus gitu ya. Ngoten. Mosok wah jelek apa kowe kenal kok mung Joko ora duwe duit. Ngono iku terus apa anaknya ora usah karo iku kan gitu. Berarti kita menyarankan ke anak karena hawa nafsu. Nah, itu lain. Bagaimana caranya agar terhindar dari hawa nafsu? Ya karena agama itu dan kalau perlu diistikharoi ngoten.
Nah, niku penting sekali. Penting sebetulnya karena begitu kita mengambil keputusan itu bukan berdasarkan agama. Nah, pernikahan itu sepanjang hidup. Loh, saged boten diubah. Saged, bisa dan boleh dan harus diubah niat yang salah. Nggih. Berarti orang yang membuat kerusakan di muka bumi itu adalah orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Ini saya belok sedikit ya. Saya sudah ngeriting loh ini karena bilang enten kan orang bilang ngobrol kok belok orang kondo-kondo. Ini kula pun ngoten iki saya belok sedikit. Belok sedikit saya ingin menjelaskan keterkaitan antara orang bersuci wudu dengan masalah hawa nafsu. Loh, enten hubungannya, enten banget. Jenengan kalau bar mandi itu, bar mandi. Kalau mandi besar itu bar napa? Kan enten nafsu terlibat dari situ kan. Ya, kalau mandi wajib nih loh. Nah, sekarang yang kecil, yang wudu, niku ada kaitannya dengan hawa nafsu. Ada. Niki perbedaan fikih ya. Ampun didamel eyel-eyelan, tapi ulama memang berbeda. Berbeda itu kita mengikuti yang mana boleh. Nek jenengan bar wudu terus tersentuh wanita, niku ada yang berpendapat batal, ada yang tidak kan? Okay. Mengapa kok ada yang berpendapat batal? Karena kaitannya dengan hawa nafsu. Orang itu kalau menyentuh wanita, apalagi menyentuhnya dengan sengaja karena ada pikiran hawa nafsu. Kan enten to, ndelok kok wong ayu mesti pengen biasanya wong pengen nyekel. Nek wong sing api-api kaya jenengan boten. Wong sing elek-elek niku ora mung nek iso oleh HP ini baru oleh HP ini kok dijabri kan. Kalau nyentuh nggak tersengaja batal nggak? Menurut ulama batal, tapi ulama yang lain boten. Nah, saya tadi nggak tersengaja. Saya tadi juga bilang. Nama sing boten muhrim. Dalam Sing muhrim namanya boten muhrim. yang boten muhrim no. Enggak, kalau anak ada yang muhrim, ada yang tidak. Nggih, kalau anak kita kan muhrim. Nah, gitu. Nggih. Nah, berarti kan nggak apa-apa. Ini yang saya jelaskan sing boten muhrim. Dan itu terjadi nggak? Sering terjadi nggak? Ya umpamanya jenengan di kantor dan kantornya kebetulan enten laki-laki, enten perempuan gitu kan. Kemudian kantornya kebak kayak pabrik ngoten niku. Nah, habis wudu mau sholat gitu dan macam-macam kan sangat mungkin bersentuhan. Nah, niki beda malih, tapi ini perbedaan dan laki-laki jenengan boleh ikut yang mana saja. Bar wudu demok istri. Itu ada yang berpendapat batal, ada yang tidak. Terserah jenengan mau ambil yang mana. Karena niku nggih ulama-ulama yang luar biasa yang merumuskan itu. Nah, kalau pertanyaannya begini biasanya. Nah, istri itu muhrim bukan? Kalau muhrim itu nggak boleh dinikahi loh, Pak. Oh, nyatanya kita nikah sama istri kita. Sehingga dari situ ada yang berpendapat ya berbeda itu tadi. Jadi kalau nanti besok ada orang kok menggunakan yang ketemu perempuan batal, kita sudah tahu. Oh, berarti dia mengikuti pendapat yang itu. Kalau yang nggak batal dia mengikuti pendapat yang itu. Ampun dados. Karena saya kemarin belum lama 2-3 hari yang lalu itu diceritani oleh orang ngeten iki. Suami istri, yang istri itu berpendapat batal. Kalau bersentuhan suami istri itu, yang suami berpendapat tidak batal. Anaknya pun 5 loh. Terus Iya, terus nah, ternyata. Lah, itu sampai kan begini. Nah, sang suami ini kan cerita ke saya, ya saya nggak masalah tuh ditemuk nggak batal. Tapi istri saya, karena saya mau ngimami dia, nggak mau saya imami kalau nggak wudu lagi. Akhirnya ya aku ngalah, aku wudu mana lah. Sikap ngalah, aku wudu lagi itu. Nah, daripada jalan terus, bang kita. Sing saya ngoten.
Sakniki keluargane napa suami istri niku menang-menangan napa tentrem sing apik? Tentrem, mboten menang-menang. Ora pokoke putih, ora abang putih abang ngono. Bar ngono sing duwe abang-abang disuweki kan. Dadi loro ben ora iso blonjo. Karena dibagi loro nek di separuh kan ora iso blonjo ta, Pak. Ya. Iki bondomu iki bondoku wis. Keluarga niku nggih pengalaman kula yang baru 46 umur saya nggih. Lebih banyak jenengan dan semua saya pikir sudah mengerti memahami. Cuma kadang-kadang jenenge ngalah niku kan angel. Mengapa ngalah angel? Nafsu. Nggih, balik teng ngalah nafsu. Karena ada ego. Ego kita, ego diri kita, kedirian kita. Orang sekarang bilang eksistensi itu merasa diinjak-injak. Nah, itu sama sebetulnya yang dirasakan oleh iblis. Iblis itu kok nggak mau menghormat kepada Nabi Adam. Sopo Nabi Adam nih? Aku sopo kan kata dia. Nah, ngalah nih kok apa? Maka para ulama-ulama terdahulu mengajari kita nih nek Jawa niku kita itu menggunakan pulau tadi. Biasa nyebut pulau biasa nih. Pulau niku kan dari tahu loh yang betul salah. Itu agar kita itu betul-betul tidak bersikap terlalu tinggi. Kalau sikap tinggi niku nggih kurang sekali. Pun saniki balik-balik. Nah, Allah sudah memberikan ritual-ritual, memberitakan untuk ibadah-ibadah itu kaitannya pada dasarnya untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Yang keempat itu di surat Al-Anfal. Al-Anfal itu surat yang ke-8. Ayatnya 73. Nggih. 73 nggih. Niku artinya ngeten iki, Al-Anfal 73. Orang-orang kafir setengahnya menjadi wali bagi yang lain. Jika tiada kamu perbuat demikian, niscaya terjadilah cobaan di muka bumi dan kebinasaan yang besar. Niki terjemahannya mungkin beda-beda. Niki terjemahan lama, diterjemahkan oleh Profesor Haji Mahmud Yunus. Ya, kan beda-beda nggih. Nah, maksudnya ngeten niki. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang kafir itu biasanya menjadi teman rekatnya orang-orang kafir yang lain. Contoh, sekarang ini Yahudi kalau di Amerika, niku kan teman rekatnya orang-orang Nasrani. Nah, itu kalau biasanya ingin menghancurkan Islam, mereka bekerja sama. Di sini disebutkan ngoten niku. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika tiada kamu perbuat demikian, niscaya terjadilah cobaan di bumi dan kebinasaan. Niki ada terjemahan yang lain yang saya cocok sekali. Jika kamu wahai para muslimin, berarti kita nggih, tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Jadi kalau orang muslim sendiri tidak mengerjakan perintah Allah, itu akan terjadi kerusakan yang besar. Kok sakit ngoten? Jenengan kan sering mendengar begini, bahwasannya salah satu keharmonisan alam semesta itu karena ada magnet gelombang-gelombang yang itu ada hubungannya dengan orang sholat, orang adzan, yang orang tawaf dan macam-macam. Karena orang taat, niku gelombangnya, niku sinergi, cocok dengan alam semesta. Mungkin saya contohkan. Tapi kalau orang tidak taat kepada Allah, gelombang dirinya, niku seperti merobek keharmonisan alam semesta. Contoh,
Nun sewu, kalau ada orang nun sewu niki contohnya biar jelas, selingkuh pulang-pulang niku mau masuk rumah niku enten greke mboten teng atine. Kira-kira loh, kita kan nggak pernah melakukan toh. Pasti ada greknya. Kulino ya. Weh tetep enten tapi dideleke teng mriku. Oke, sak niki contoh yang lain. Ada orang nyuri di toko ada toko, dia pernah mencuri ke situ. 2 tahun 3 tahun kemudian dia ke situ. Kasih eling ngoten. Niku jenengan bayangkan kalau kemaksiatan, ketidaktaatan kepada Allah itu terkumpul dari banyak orang semua gitu. Niku hawanya niku kan mesti mboten enak. Saya niku pernah ketemu orang, saya duduk, dia datang duluan terus saya duduk di sampingnya. Niku rasanya kok mboten enak ngoten. Mboten enak banget. Nah, kula nggih mboten yakin to apa kok ora enak itu apa hawane sumu apa piye. Nah, temen yang lain yang duduk di samping dia juga saya tanya. Ternyata sama. Nah, akhirnya pada satu saat karena kita teman-teman dekat kita cerita-cerita gitu. Wah, memang pada saat itu dia baru ibaratnya lagi sak-sae, lagi down lah, lagi jatuh sehingga wis kelakuane sak karepe dhewe. Itu kalau terkumpul banyak maka gelombang itu bisa merobek keharmonisan alam semesta. Panjenengan mungkin pernah dengar hadis bahwa lautan itu sebetulnya berkali-kali ingin melompat ke bumi untuk menerjang manusia yang berbuat maksiat. Pernah dengar gitu nggih? Ya betul salah pernah. Itu enten niku hal. Itu air itu berkali-kali, hampir tiap hari itu izin kepada Allah dan selalu tidak diperbolehkan oleh Allah. Oke. Contoh yang lain yang biasanya sering jenengan dengar dan saya juga pernah dengar. Nek wong mati biasane sing sok permasalahan tanah niku do angel dikubur ngoten niku. Pernah dengar nggih? Nggih. Niku pernah jenengan lihat langsung mboten? Ada yang pernah lihat langsung? Jarang nggih. Kalau cerita itu kan banyak. Itu adalah ketidakterimaan alam terhadap kelakuan orang itu. Nah, sebetulnya sesedikit apapun perbuatan yang tidak taat kepada Allah itu pasti mengganggu keharmonisan. Maka seringkali kan disebutkan begini. Bagaimana cara mengubah keadaan agar harmonis? Mulailah dari diri sendiri. Karena kalau orang itu di dalamnya sini panas, mau ngajak ke kebaikan, itu agak susah. Logikanya loh ya. Logikanya agak susah. Wong di sini panas kok ngajak orang untuk dingin. Itu susah. Itu alam semesta ngoten niku. Iki di surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 73. Ini saya ulang ya. Jika kamu hai para muslimin tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dengan kerusakan yang besar. Oke, ini masih ada surat lagi, surat Al-Mumtahanah atau surat yang ke-60 ayat 9. 69. Ingatan ini nek mboten hafal Al-Qur'an, Pak. Jadi buka Quran. Iku sebah hafal Quran ya. 60 surat ke-60 ayat 9. Al-Mumtahinah. Ya, artinya hanya Allah melarang kamu mengangkat wali atau teman dekat dari orang-orang yang memerangi kamu karena agamamu dan mengusir kamu dari negerimu dan menolong mengusir kamu. Barang siapa yang mengangkat mereka itu maka mereka adalah orang-orang aniaya. Jadi kalau ada orang-orang memerangi kaum muslim, lalu pendukungnya orang-orang yang memerangi kaum muslim, nah
Maka mereka-mereka itulah yang disebut orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Ini kalau dihubungkan dengan ayat-ayat surat ayat-ayat pertama yang saya sebutkan tadi, berarti kan orang-orang yang menghalangi orang yang beriman kepada Allah. Yang terakhir surat Al-Qasas atau surat ke-28 ayat 4. Artinya ayat keempat, sesungguhnya Fir'aun amat sombong di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah serta memperhambakan segolongan di antara mereka. Dia sembelih anak laki-laki mereka dan menghidupkan anak-anak perempuan. Sesungguhnya dia termasuk orang yang berbuat bencana, kerusakan di muka bumi. Kalau kita membayangkan Fir'aun pada waktu kita membahas ayat-ayat yang dulu kan disebutkan, jadi membunuh bayi, menghinakan para wanita, memperbudak manusia. Nah, itu adalah perbuatan-perbuatan yang termasuk berbuat kerusakan di muka bumi. Kalau Abdullah bin Mas'ud itu seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan ahli tafsirnya. Niku menafsirkan bahwa orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi itu adalah orang-orang yang kufur dan berbuat maksiat. Itu secara umum ngoten. Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, itu yang ragam tafsir, penafsiran tentang orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Ada hal yang menarik di ayat 60 surat Al-Baqarah ini. Niku kalimat sebelum janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Kalimat sebelumnya itu adalah kulu washrobu, makan dan minum. Niku ada rahasia apa? Rahasianya orang-orang itu banyak biasanya yang berbuat kerusakan di muka bumi niku kadang-kadang dasarnya itu janjane golek. Kan sering tahu mencuri kalau bunuh-bunuhan biasanya juga karena masalah makan. Nek zaman dhisik nggih ada orang sampai bacok-bacokan karena berebut air di sawah, ngenten nggih. Nek saniki boten enten kurang cerita ngoten niku. Doa makan itu seperti itu, Pak. Nggih, pripun niku? Kalau barik lana bima razaqtana wa qina adzabana. Terus wakina. Oh, oke. Nggih, pada dasarnya seperti saya menjelaskan wudu tadi maupun mandi besar maupun doa-doa itu adalah sebuah amalia, atau orang bisa kadang-kadang menyebut ritual agar kita itu mampu mengendalikan diri. Loh, apa hubungannya doa dengan mengendalikan diri? Orang niku nek eling kan mestinya bisa terkendali. Biasanya kan kalau ada orang ngamuk-ngamuk kan, kita biasanya mbok eling Pak, ngoten kan. Sing dieling niku napa? Nggih eling pangeran. Kalau eling pangeran niku kan kedahnya atau harusnya kalau eling pangeran berarti kita itu kawula niku kudu taat dateng Gusti. Kan ngoten. Karena kawula taat ke Gusti, maka saat kita terjebak atau terseret hawa nafsu, maka kita eling, karena eling wah wis ora terseret nang hawa nafsu tapi taat nang Gusti. Wah kan ngoten. Lah, doa itu adalah mengingatkan kita. Termasuk zikir itu juga mengingatkan kita. Nah, kalau pertanyaannya dikembangkan begini, Pak, enten wong sholat tapi sik maksiat, enten wong rajin zikir tapi sik maksiat. Niku karena eling, tapi elingnya itu masih apa nggih? Cara wong wedi itu sik wani nglanggar ngoten. Wedi tapi sik wani. Ada tuh orang takut tapi masih berani nangkep. Tetapi kalau pedinya banget, mesti orang wani. Kita itu tahu api itu pasti kalau kita sentuh akan rusak tangan kita. Maka kita betul-betul nggak berani
megang api toh. Kalau kita itu keyakinannya penuh bahwa nek maksiat engko gak sempat tobat mlebune neraka. Neraka nggih geni to nggih ya. Nek ngoten pasti wis ora. Ya, gitu. Berarti takutnya itu masih sedikit. Ingat, eling Gusti Allah, tapi ingatnya itu belum mampu untuk mengkondisikan dia untuk mengambil keputusan yang benar. Sholat, zakat, haji ini semua adalah ritual atau kegiatan-kegiatan yang sebetulnya untuk mengarahkan kita untuk terhindar dari kemaksiatan. Ya sing cetok, kalau mau dijeletrehaken malih, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Zakat itu adalah apa? Membersihkan harta. Karena Rasulullah dawuh, "Kullu lahmin nabata minal harami fannaru aula." Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka nerakalah tempatnya. Kalau zakat itu membersihkan harta, itu ada hubungannya dengan itu. Poso, lan apa malih poso? Itu jelas adalah kita dipelajari untuk mengendalikan hawa nafsu. Pak, hawa nafsu niku saged ilang mboten? Mboten. Tidak bisa hilang. Bisanya dikendalikan. Oke, Bapak dan saudara-saudara, itu diskusi kita tentang surat Al-Baqarah ayat 60. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pemahaman yang benar, dan kemudian juga kita diberi hidayah taufik atau hidayah untuk mampu mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Nggih, saya doa lagi nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ilaha illa anta nashkuruna wa ridaka matlubana atina mahabbataka wa ma'rifatak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tabqi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma anzilna munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Matur nuwun dan ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.